panjang, garis tidak akan berpotongan. Coba perhatikan garis M dan garis N diperpanjang kedua arah. Ternyata garis tidak berpotongan. Ini disebut dengan garis sejajar. Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Neneng. Pada video kali ini kita akan belajar materi bab 7 tentang garis dan sudut. Namun materi yang akan dibahas pada video ini mengenai garis dan kedudukan dua garis. Garis, tentunya kita sering melihat di lingkungan sekitar. Kalau kita amati, ini garis, ini juga garis. Nah, atap ini juga garis, dan sebagainya. Artinya, garis itu sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya, untuk kedudukan dua garis, kalian pasti pernah melihat kereta api yang sedang berjalan di atas rel kereta api. Tahukah kalian bahwa lebar jarak antar rel kereta api selalu tetap? Hal ini penting agar kereta api tetap berada di atas rel kereta api. Atau, pernahkah kalian memperhatikan garis-garis pada zebra cross? Nah, rel kereta api, garis-garis pada zebra cross adalah beberapa contoh garis-garis sejajar yang dapat kalian temui di kehidupan nyata. Sekarang, yuk kita pelajari garis dan kedudukan dua garis. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah yang tidak memiliki definisi, antara lain garis, titik, dan bidang. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Artinya, titik tidak mempunyai ukuran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah dan dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Titik A dan titik B. Sementara garis diwakili oleh garis lurus dengan tanda panah di setiap ujungnya. Artinya panjangnya tidak terbatas. Garis dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kecil. Misalnya di sini garis K. Garis lurus dengan tanda panah di setiap ujungnya dan diberi nama dengan huruf kecil. Selanjutnya, bidang. Bidang terdiri panjang dan lebar. Bidang mempunyai luas ke segala arah atau tak terbatas. Contohnya di sini bidang alfa. Nah, selanjutnya hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Nah, perhatikan ya. Di sini ada titik A dan garis K. Titik A ini terletak pada garis K. Sedangkan titik terletak di luar garis apabila titik tidak menjadi bagian dari garis. Nah, misalnya di sini ada garis M, kemudian di sini ada titik B. Nah, maka titik B di luar garis M. Selanjutnya, hubungan antara titik dan bidang dapat terjadi dalam dua kondisi juga. Pertama, titik terletak pada bidang, dan kedua,
titik terletak di luar bidang. Titik disebut terletak pada bidang apabila titik tersebut ada pada bidang atau titik menjadi bagian dari bidang. Nah, misalnya di sini titik C kemudian bidang alfa. Titik C terletak pada bidang alfa. Sedangkan titik terletak di luar bidang apabila titik tidak menjadi bagian dari bidang. Nah, misalnya di sini ada titik D kemudian bidang alfa. Maka titik D di luar bidang alfa. Selanjutnya, hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Nah, misalnya di sini ada garis K dan bidang alfa. Garis K ini terletak pada bidang alfa. Nah, yang kedua, garis di luar bidang alfa. Letak garis di luar bidang alfa apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Di sini ada garis M dan bidang alfa. Nah, maka garis M di sini di luar bidang alfa karena tidak menjadi bagian dari bidang. Selanjutnya, yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Maka kita misalkan di sini garis M menembus bidang alfa. Nah, di sini titik A merupakan titik persekutuan antara garis dan bidang. Selanjutnya, kita pelajari garis, ruas garis, dan sinar garis. Apa ya bedanya? Nah, yang pertama, garis. Perhatikan gambar. Gambar ini merupakan garis yang melalui titik A dan B. Disebut garis AB. Dinotasikan dengan AB. Nah, di atasnya ada garis dengan tanda panah di kedua ujung. Tanda panah di kedua ujung artinya garis dapat diperpanjang di kedua arah. Sementara ruas garis atau segmen garis adalah bagian dari garis dengan panjang terbatas dan memiliki titik ujung. Nah, pada gambar ini disebut ruas garis AB, dinotasikan dengan AB, dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. Dan sinar garis merupakan bagian dari garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki titik ujung. Tanda panah di salah satu ujung garis artinya garis dapat diperpanjang hanya ke satu arah. Nah, karena di sini tanda panahnya di kanan, maka dapat diperpanjang ke kanan. Nah, gambar ini merupakan sinar garis AB, dinotasikan dengan AB. Ingat ya, karena di sini tanda panahnya ke kanan, maka notasinya juga tanda panahnya ke kanan. Dengan titik pangkal A, tetapi tidak memiliki titik ujung. Mudah-mudahan kalian dapat membedakan ya. Selanjutnya, kedudukan dua garis. Nah, yang pertama, sejajar. Perhatikan gambarnya ya. Sini ada garis M dan garis N. Garis M dan garis N merupakan dua garis yang sejajar. Mengapa? Yang pertama, jarak titik-titik yang tepat saling berhadapan adalah sama. Nah, di sini jaraknya 5 cm, di sini juga jaraknya 5 cm. Dilihat dari gambar, titik-titik yang berhadapan jaraknya sama yaitu 5 cm. Kemudian, jika diperpanjang, garis tidak akan berpotongan. Coba perhatikan garis M dan garis N diperpanjang kedua arah. Ternyata garis tidak berpotongan. Ini disebut dengan garis sejajar. Garis M dan garis N adalah dua garis yang sejajar, dinotasikan dengan M.
sejajar N ini lambangnya ya. Dibaca garis M sejajar dengan garis N. Kedudukan garis yang kedua adalah tidak sejajar. Perhatikan di sini ada garis M dan garis N. Garis M dan garis N merupakan dua garis yang tidak sejajar. Mengapa? Jarak titik-titik yang tepat saling berhadapan tidak sama. Lihat ya gambar bahwa jarak setiap titik yang berhadapan tidak sama. Di sini 5 cm, di sini 2 cm. Kemudian jika diperpanjang, garis saling berpotongan di satu titik. Nah, coba perhatikan garis M dan garis N kita perpanjang kedua arah. Ternyata garis M dan garis N berpotongan di satu titik. Nah, ini titik potong garis M dan garis N. Garis M dan garis N adalah dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Lanjut, kedudukan dua garis yang ketiga adalah berpotongan. Nah, perhatikan ya, di sini ada garis M dan garis N. Di sini ada garis M dan garis N. Garis M dan garis N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Mengapa? Terdapat satu titik persekutuan antara garis M dan garis N yang disebut titik potong. Nah, ini disebut titik potong, ini disebut titik potong. Nah, untuk yang ini, garis yang berpotongan M dan N ini merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Dinotasikan dengan ya, M tegak lurus dengan N. Lanjut, kedudukan dua garis yang keempat adalah berhimpit. Pada pukul 12 tepat, jarum jam dan jarum pendek berada di posisi seperti pada gambar. Jarum panjang dan jarum pendek merupakan garis yang saling berhimpit. Atau misalnya di sini ada garis M dan garis N. Garis M dan garis N merupakan dua garis yang saling berhimpit. Terdapat tak hingga titik persekutuan. Selanjutnya, kedudukan garis yang kelima adalah bersilangan. Misalnya di sini ada gambar balok ABCDFGH. Nah, garis AC dan garis FH merupakan dua garis yang bersilangan. Mengapa? Yang pertama, terletak pada bidang yang berbeda. Nah, kalau garis AC terletak pada bidang ABCD, sedangkan kalau garis FH terletak pada bidang EFGH, ini merupakan bidang yang berbeda. Jika diperpanjang, garis tidak akan berpotongan karena terletak pada bidang yang berbeda atau tidak sama. Dua garis dikatakan bersilangan jika tidak terletak pada bidang yang sama dan apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami hubungan atau kedudukan dua garis, sebutkan hubungan garis yang terbentuk selanjutnya. Selanjutnya, untuk lebih memahami kedudukan dua garis, kita bahas pada soal berikut ya. Sebutkan hubungan garis yang berbentuk pada gambar gabungan bangun datar berikut. Nah, misalnya di sini ada 3 buah bangun datar. Kita cari pasangan garis yang sejajar. Yang pertama, garis PQ. PQ di sini ya. Garis PQ itu akan sejajar dengan garis RS. Nah, kemudian garis PS sejajar dengan garis QR ya. Tulis garis PS sejajar dengan garis QR. Nah, selanjutnya garis PS sejajar dengan garis apa lagi? Dengan garis TU. Tulis. Kemudian sekarang hubungan garis yang berpotongan. Misalnya garis PQ. PQ berpotongan dengan QU. Kemudian PQ berpotongan dengan QR. Garis PQ berpotongan dengan PS. Selanjutnya,
garis RS. Ruas garis RS berpotongan dengan PS. Kemudian berpotongan dengan QR dan berpotongan dengan RV. Nah, itu hubungan garis yang sejajar dan berpotongan. Sekarang garis TU berpotongan dengan QT. Kemudian garis TU berpotongan dengan QU. Nah, selanjutnya berhimpit. Nah, berhimpit, misalnya ruas garis QR pada PQRS nih berhimpit dengan QR pada QRV. Kemudian QU, ruas garis QU pada QRV berhimpit dengan QU pada bangun QTU. Nah, seperti ini ya. Nah, itulah tadi materi mengenai garis dan kedudukan dua garis. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.